قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari taman di antara taman-taman surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita ingin hidup selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menganggap bahwa kami menciptakan kalian hanya bermain-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, aku tidak pernah menciptakan kalian hanya untuk bermain-main, tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu harus kita ingat, ikhwatul Islam. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah beribadah, bukan untuk bermain-main, melakukan ini, melakukan itu, tidak, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama, wa annakum ilaina la turja'un. Ingatlah, suatu saat nanti semua kalian akan kembali kepadaku. Artinya dengan ibadah yang kita lakukan itu merupakan pertemuan yang paling indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu momennya adalah dikala kita bisa berada di kota Madinah, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu beribadah di kota Madinah tidak sama nilainya beribadah di daerah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala muliakan Madinah, tempatnya mulia, daerahnya mulia, semuanya mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Tidak mungkin dikala kita beribadah di tanah haram sama nilainya dengan kita beribadah di tanah halal, tidak akan pernah mungkin. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita datang ke tanah haram, maka kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Artinya, ini merupakan promosi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berbagi-bagi hadiah kepada kita bersama. Allah ingin ampunkan dosa kita. Allah ingin angkat derajat kita. Allah ingin muliakan kita. Allah ingin berikan kemudahan. Allah ingin berikan pahala kepada kita bersama. Salah satunya, dikala Allah pilih kita menjadi tamunya, kita datang ke Mekah, ke Madinah, itu merupakan di antara nikmat yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Setiap waktu kita manfaatkan dalam rangka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi mereka yang datang ke kota Mekah dan Madinah, maka hendaklah setiap waktu mereka bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman suri tauladan bagi kita bersama.
mentaati Rasulullah SAW bukanlah perkara yang mudah. Sehingga Nabi SAW senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama untuk mencontoh baginda Nabi yang mulia SAW dalam segala keadaan. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk ke dalam surga. Artinya semua umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, semua mereka pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali bagi mereka yang enggan masuk ke dalamnya. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan kalimat ini, ada pertanyaan dari para sahabat Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa pula yang enggan? Siapa pula yang tidak mau masuk ke dalam surga? Masuk ke dalam surga, semua kita mau melakukannya. Dan kita semuanya dengan lisan kita mengatakan, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Tapi ada sebagian umat Nabi SAW dengan lisan dia ingin surga, tapi dengan perbuatannya dia tidak mau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Maka disitulah Nabi SAW menyebutkan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, artinya mereka tidak menjadikan Nabi SAW sebagai figur dan suri tauladan dalam kehidupan. Ada di antara mereka yang tidak ingin tahu tentang agama Nabi SAW. Ada di antara mereka yang acuh-acuh saja tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa berkumpul dengan Nabi SAW kalau mereka tidak mau tahu tentang agama Nabi, tentang Nabi SAW? Sehingga Nabi menyebutkan, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang berbuat maksiat, maka mereka adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, di antara cara mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita berusaha untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau seandainya kita perhatikan orang-orang terdahulu, terutama generasi-generasi yang dianjurkan, bahkan ditekankan dan diwajibkan bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai contoh, yang disebut dengan generasi salafus saleh, generasi sahabat Nabi, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Bagaimana mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selalu kita menyebutkan sebuah contoh yang sangat indah ikhwatul Islam. Mereka kalau dalam masalah agama tidak mungkin menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan masalah agama, masalah dunia saja. Dan ini adalah contoh yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah ingin melaksanakan salat Jumat dan dia memakai pakaian yang bau. Kemudian dikala melewati rumah-rumah yang ada di Madinah, maka dia melihat ada pancuran air, talang air, yang mana talang air ini mengenai bajunya. Artinya ada air yang turun kemudian mengenai bajunya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Maka dia naik, kemudian dia rubah arahnya. Yang tadinya talang air itu menghadap ke jalan kaum muslimin, sekarang dia rubah arahnya. Kemudian dia pulang, mengganti pakaiannya. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, rumah ini ternyata milik paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian tiba-tiba Al-Abbas datang bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sambil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau yang merubah talang air ini? Maka Umar mengatakan iya. Maka apa kata Al-Abbas radhiyallahu taala anhu? Ketahuilah, yang membuat talang air ini mengarah ke sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan Al-Abbas mengatakan yang demikian, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kaget. Dia takut. Kenapa dia takut? Dia merubah apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Kalau seandainya Umar merubahnya, dan ada hak dia merubahnya karena dia adalah pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Namun dikala disebutkan yang membuat talang air ini adalah Nabi SAW, kemudian yang mengarahkan talang air ini menuju jalan kaum muslimin juga Nabi SAW. Umar takut. Kemudian dia mengatakan kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, naiklah ke atas pundakku, jadikan aku sebagai pijakanmu untuk menghinakan dirinya seolah-olah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia menyelisihi Nabi SAW? Padahal itu adalah urusan dunia, bukan urusan agama. Yang mana urusan dunia hukum asalnya boleh bagi kita berinovasi, bervariasi, silakan lakukan karena memang urusan dunia. Nabi menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Masalah dunia, kalian lebih tahu dari diriku. Tapi walaupun demikian keadaannya, ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin memberikan teladan kepada kita bersama. Bagaimana dia betul-betul ingin mencontoh baginda Nabi yang mulia. Bahkan jangankan urusan agama. Kalau urusan agama sudah pasti. Tapi mereka juga ingin mencontohkan kepada kita juga dalam masalah perkara-perkara dunia. Begitulah mereka taatnya kepada Rasulullah SAW. Contoh yang sangat indah, yang selalu kita angkat untuk dijadikan acuan bagi kaum muslimin agar berusaha tidak menyelisihi Nabi SAW walaupun dalam perkara-perkara yang sekecil apapun. Misalnya kita contohkan perkara minum, terutama jika kita berada di tanah haram Makkah, Madinah. Apa salahnya kalau kita minum sebagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW? Minum dengan mengucapkan Bismillah, minum dengan menggunakan tangan kanan. Masih banyak kita yang minum dengan tangan kiri. Apa susahnya mengikuti sunnah Nabi SAW? Itu baru di antara contoh yang terkecil. Kemudian minum, misalnya kita lihat kaum muslimin di kala mereka minum, ambil air zam-zam, langsung minum semuanya. Padahal itu bukan begitu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. 1 gelas 3 kali tegukannya, kata Rasulullah SAW, atau di antara sunnah Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, ternyata kita harus lebih banyak lagi belajar untuk mengikuti dan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupan, agar kita mendapatkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena memang Nabi itu sebagai contoh suri tauladan dalam semua keadaan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dan kita tidak akan bisa melakukan yang demikian kecuali dengan betul-betul mempelajari tentang Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita taat kepada Nabi, mencontoh Nabi, kalau kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita bersama. Makanya di antara konsekuensi cinta kepada Nabi adalah belajar tentang agama Nabi SAW. Mereka yang siang dan malam mengatakan aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Nabi. Kemudian mereka tidak mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi. Mereka tidak mau tahu tentang sejarah Nabi. Cinta mereka adalah cinta yang masih dipertanyakan. Cinta dengan mengucapkan atau cinta dengan kata-kata semua orang bisa melakukannya. Semua kita bisa mengatakan aku cinta kepada Nabi. Tapi cinta yang sebenarnya adalah dengan amalan dan perbuatan. Cinta kepada Nabi berarti belajar sejarah Nabi. Cinta kepada Nabi mengetahui sunnah Nabi. Cinta kepada Nabi belajar tentang agama yang dibawa oleh Nabi. Baru itu namanya cinta kepada Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasul kita yang mulia SAW adalah dengan senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih bercerita tentang baginda Nabi yang mulia, terutama di akhir kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah SAW sebelum Nabi SAW meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kemarin kita membacakan hadis di bunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'. Karena Imam Bukhari itu memiliki kitab yang namanya Jami'. Jami' itu artinya kitab yang mengumpulkan semua bab-bab yang berkaitan dengan masalah fikih dan juga masalah hukum-hukum yang lainnya. Makanya Sahih Bukhari yang kita kenal dengan Sahih Bukhari namanya adalah Al-Jami'. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis di bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia menyebutkan inna min ni'amillahi alayya. Ini adalah ucapan yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada diriku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfi fi baiti. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah pembahasan kemarin kita menjelaskan sampai di sini ikhwatul Islam, bahwa Nabi menyebutkan atau ibunda kita Aisyah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana apabila kita mengetahui kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah ibunda kita Aisyah, maka secara otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana? Di mana dia meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kekhususan dari Allah, bukan untuk Nabi saja, untuk semua para nabi. Para nabi yang jumlahnya 124.000.
dan juga untuk semua para rasul yang jumlah mereka kurang lebih 313 orang semuanya. Semua para nabi dan para rasul di mana mereka meninggal, di situ mereka dikuburkan, tidak boleh dipindahkan perkuburan mereka. Begitu juga dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ibunda Aisyah, dengan jelas Aisyah menyebutkan tuwfiya fi baiti, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Artinya berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah. Kalau Nabi wafat di rumah Aisyah, berarti Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid. Kita lihat sekarang ikhwatal Islam. Misalnya sekarang ada perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkuburan Nabi yang sekarang kita belajar sekarang ini, mengetahui keadaan kaum muslimin atau bagaimana perluasan masjid yang dilakukan sampai di akhir zaman, kita tidak tahu. Karena Masjid Nabawi ini yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, siapa? Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Rasulullah. Adalah Rasul itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perluasan untuk masjidnya. Nabi yang pertama kali melakukan perluasan. Artinya apabila ada pemerintahan atau pemimpin yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalau mereka ingin melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka tidak menjadi masalah. Berarti Masjid Nabawi semakin zaman semakin terakhir tentunya semakin luas. Maka kita lihat bagaimana perluasan untuk Masjid Nabawi. Dan kita tidak tahu, bisa jadi 10 tahun mereka yang datang, bisa jadi 5 tahun yang lewat atau 6 tahun yang lewat, mereka masih menyaksikan Masjid Nabawi belum ada perluasannya. Sekarang mereka yang datang sekarang ini sudah dilihat bagaimana perluasan yang bagian kanan, yang bagian kiri. Sudah banyak sekali perluasan untuk Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru 5 tahun. Bagaimana dengan 10 tahun? Bagaimana 20 tahun berikutnya? Kita tidak tahu. Artinya perluasan untuk Masjid Nabawi itu tidak menjadi masalah. Karena memang Nabi lah yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi ini. Dan kita wajib tahu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Jadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? Di rumah Aisyah. Siapa yang menyebutkan demikian? Aisyah itu sendiri. Tuwfiya fi baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga jangan pernah kita jadikan alasan ikhwatul Islam. Misalnya ada di antara kita yang ingin membangun masjid, kemudian dia wakafkan tanahnya, karena selalu kita mengulang apabila ada di antara kita yang diberikan karunia oleh Allah ada tanah, wakafkanlah untuk pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wakaf tanpa bersyarat. Misalnya aku ingin mewakafkan tanahku untuk dijadikan pembangunan masjid dengan syarat nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di sana. Hilangkan syarat-syarat seperti ini. Karena apabila masjid, apabila wakaf itu apa artinya? Makanya setiap kalimat wakaf ada kalimat setelahnya waqfun lillahi ta'ala. Wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa bersyarat, sudah kita wakafkan, kita serahkan kepada Allah. Dan kita tahu tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan seorang muslim kecuali dikala mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia titipkan harta yang Allah berikan kepadanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tanah yang mungkin kita wakafkan untuk pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ikhwatul Islam, sebagian kaum muslimin, mereka mengatakan ini tanahku untuk dijadikan pembangunan masjid. Namun aku ambil yang bagian sini. Di ujungnya untuk apa? Nanti aku ingin dikuburkan di sana. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan yang demikian. Salah ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang mengatakan demikian? Ibunda kita Aisyah tuwfiya fi baiti. Berarti rumah Nabi dengan Masjid Nabawi dua hal yang berbeda. Rumah Nabi, Masjid Nabawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkuburannya juga tidak sama. Perkuburan Nabi tidak sama dengan perkuburan kita. Masjid Nabawi juga tidak sama dengan masjid kita. Kalau perkuburan Nabi tidak boleh dipindahkan sama sekali sampai hari kiamat, tidak boleh digeser sedikit pun. Jangankan 1 jengkal, 1 senti pun perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh digeser. Kalau misalnya perkuburan kita, misalnya ada perkuburan kaum muslimin, kemudian ada kebijakan dari pemerintah bahwa lahan ini akan dijadikan untuk tanah jalan misalnya.
Maka tentunya apakah boleh perkuburan ini dipindahkan ke tempat yang lain? Boleh atau tidak? Perkuburan kaum muslimin boleh dipindahkan atau tidak? Perkuburan siapa saja, perkuburan kaum muslimin selain Nabi dan Rasul, maka boleh dipindahkan perkuburannya kalau ada kemaslahatan di sana. Seperti misalnya Masjid Nabawi ini, Masjid Nabawi dulunya lokasinya, posisinya itu adalah perkuburan. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi dan juga para sahabatnya dulu adalah perkuburan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang pertama kali dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf adalah sebuah kabilah yang ada di Kuba. Kemudian 4 hari lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 14 hari Nabi berada di sana. Kemudian setelah Nabi berada di sana, di hari Jumat, Nabi datang ke sini. Kemudian dikala Nabi datang ke sini, maka Nabi mencari lahan di mana Masjid Nabawi akan dibangun. Maka didapatkanlah lahan milik 2 orang anak yatim yang berasal dari Bani Najjar yang ada di kota Madinah, bernama Sahal dan Suhail. Nah, lahan ini, tanah ini dulunya adalah perkuburan orang-orang yang ada di Madinah. Kemudian Nabi SAW ingin membangun masjid di sana. Apa yang terjadi? Nabi perintahkan kepada sahabatnya sebelum membangun Masjid Nabawi untuk dipindahkan semua perkuburan tersebut. Artinya ikhwatul Islam, apabila ada perkuburan, kemudian ada kemaslahatan, misalnya ingin membangun masjid di sana, atau ingin memperluas jalan, atau dijadikan hal-hal yang lain, maka boleh perkuburan kaum muslimin dipindahkan. Kalau perkuburan para nabi dan para rasul, tidak boleh dipindahkan sama sekali. Itu perbedaan yang pertama. Begitu juga dengan masjid. Kalau misalnya masjid kita, masjid kaum muslimin yang dibangun oleh kaum muslimin, kemudian ada masalah misalnya, kemudian harus dipindahkan masjid ini ke tempat yang lainnya, boleh atau tidak? Masjid kita boleh dipindahkan ke tempat yang lain atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, bebas, tidak menjadi masalah. Karena rumah Allah atau tanah ini semuanya bisa dijadikan masjid. Al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah semuanya bisa dijadikan masjid. Kalau Masjid Nabawi diperluas, Masjid Nabawi ini boleh atau tidak? Boleh. Dipindahkan boleh atau tidak? 2 hal yang harus kita bedakan. Masjid yang lain bisa dipindahkan, Masjid Nabawi tidak boleh dipindahkan. Itu perbedaannya. Masjid Nabawi tidak boleh dipindahkan, perkuburan Nabi juga tidak boleh dipindahkan. Sehingga dikala dilakukan perluasan serba-serbi, akhirnya dimasukkanlah perkuburan Nabi SAW bagian daripada masjid. Dan itu pun ikhwatul Islam, makanya kita menyebutkan Nabi SAW manusia biasa sama dengan kita, iya. Tapi banyak sekali perbedaan Nabi SAW dengan manusia biasa. Di antara salah satu perbedaannya adalah masalah ini. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana perbedaan Nabi SAW dengan kita sebagai manusia yang lainnya. Dan salah satu perbedaannya, bahwa sekarang misalnya kita lihat perkuburan Nabi SAW di sini, maka tidak boleh bagi kaum muslimin mengatakan, kalau Nabi saja dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, kenapa aku tidak boleh dikuburkan di dalam masjid? Itu adalah istilah yang tidak boleh dikatakan, karena Nabi berbeda dengan kita, dan Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjidnya. Nabi dikuburkan di dalam rumah ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ikhwatul Islam, tufiya fi baiti wa fi yaumi. Nabi SAW wafat di rumahku, dan juga wafat di hariku, dan wafat di pangkuanku, kata ibunda kita Aisyah. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mauti. Dan Nabi SAW dikala wafat, Allah kumpulkan antara air liurku dan air liur Nabi SAW. Makanya di sini sampai pembahasan yang kita sebutkan kemarin di ikhwatul Islam, bertemunya antara air liur Nabi SAW dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita menjelaskan di ikhwatul Islam, orang yang paling sayang kepada keluarganya, yang paling sayang kepada istrinya adalah Rasulullah SAW. Makanya selalu kita menyebutkan, kalau kita ingin belajar tentang keromantisan, belajarlah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Rasulullah adalah orang yang paling sayang terhadap keluarganya. Makanya Nabi SAW menyebutkan kaedah untuk menentukan orang yang paling baik di antara kalian. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya atau terhadap istrinya. Itu adalah kaedah dari Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam,
Kalau kita ingin menentukan orang itu baik atau tidak, tanya kepada keluarganya. Lihat bagaimana muamalah dengan istrinya. Karena keluarga itu ikhwatul Islam adalah teman hidup kita. Mereka mengetahui luar dalam kita. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka kepada orang lain kita akan bisa berbuat baik. Namun faktanya kadang-kadang terbalik ikhwatul Islam. Kita bisa tersenyum kepada orang lain. Apabila ada orang yang memberikan bantuan kepada kita, dengan mudah kita mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Mudah sekali mulut kita ini mengucapkan terima kasih. Tapi kita lihat istri kita bagaimana dia membantu kita siang dan malam. Makanan dia sediakan untuk kita. Pakaian dia cuci untuk kita. Rumah dia bersihkan untuk kita. Apakah pernah kita mengucapkan, wahai istriku, jazakillahi khairan, terima kasih banyak, engkau telah menyediakan atau telah memberikan makan, telah membersihkan rumah. Siapa di antara kita yang pernah melakukan demikian? Artinya ikhwatul Islam, berbuat baik kepada keluarga itu bukan sesuatu yang mudah. Mengucapkan terima kasih kepada mereka sulit sekali dilakukan. Makanya Nabi memberikan standar dalam kehidupan. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, mereka yang paling baik terhadap istrinya. Berbuat baik kepada orang lain mudah bagi kita melakukannya. Tapi berbuat baik kepada keluarga jarang di antara kita yang berhasil melakukannya. Maka Nabi menyebutkan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Artinya ikhwatul Islam, Nabi adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, Nabi yang terbaik. Terhadap keluarganya, Nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik, semuanya Nabi yang terbaik. Dan juga terhadap keluarganya. Makanya Nabi SAW merupakan figur bagi kita bersama. Selaku seorang suami, Nabi juga figur bagi kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi SAW mencontohkan kepada kita semuanya, terutama bagaimana keromantisan Nabi SAW, muamalah Nabi SAW dengan keluarganya. Bahkan ikhwatul Islam, dikala Nabi hendak meninggal pun, Nabi SAW diceritakan oleh ibunda kita Aisyah, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi. Allah mengumpulkan antara air liurku dan air liur Nabi SAW dikala Nabi hendak meninggal. Apa artinya ikhwatul Islam? Aisyah melanjutkan, dakhala alayya Abdurrahman. Abdurrahman pernah masuk ke dalam rumahku. Abdurrahman itu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya Abdurrahman itu adalah saudaranya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikala dia masuk ke rumah saudarinya, itu perkara yang biasa. Terutama di akhir kehidupan Nabi SAW. Abdurrahman ini melihat Nabi SAW dan juga melihat saudarinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa biyadihi siwak. Ketika Abdurrahman masuk, maka dia sedang memegang siwak, yaitu kayu siwak. Kayu yang banyak tumbuh di sini. Mungkin di daerah kita jarang tumbuhnya, tapi di sini banyak sekali tumbuh pakaian siwak atau kayu siwak tersebut. Wa ana musnidatun Rasulullah SAW. Dikala Abdurrahman masuk, sedangkan aku sedang menyandarkan Nabi SAW. Karena kemarin kita menyebutkan atau sebelumnya disebutkan Nabi SAW meninggal dalam pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya Rasulullah menjadikan Aisyah sebagai sandarannya. Maka Aisyah mengatakan, wa ana musnidatun Rasulullah SAW. Aku sedang menjadi sandaran bagi Nabi SAW. Fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwak. Kemudian dikala aku sedang memeluk Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba Nabi SAW melirik. Yang dilihat oleh Nabi SAW adalah kayu siwak yang tadi dipegang oleh Abdurrahman. Itu yang dilihat oleh Nabi SAW. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Dan aku tahu, dikala Nabi melihat, Nabi suka kepada siwak tersebut. Karena memang siwak ini adalah di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW bagi kita sebagai umatnya untuk melakukannya dan menerapkannya. Terutama dikala kita berada di sini. Kalau kita ada di sini, ikhwatul Islam, alhamdulillah, siwak di mana-mana bisa kita jumpai. Harganya 1 rial. 1 rial kita beli bersiwak dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka coba bayangkan berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan Abdurrahman ini, dikala dia masuk, dia memegang siwak. Kemudian Nabi melihatnya, Nabi suka kepada siwak. Nabi sangat suka kepada siwak. Nabi itu selalu bersiwak. Maka Nabi menganjurkan kepada kita bersama. Banyak hadis Rasulullah SAW. Laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu.
Nabi menyebutkan setiap kali mereka berwuduk, kalau tidak memberatkan umatku. Maknanya hukum asal siwak itu adalah wajib. Hukum asal siwak itu adalah wajib. Hanya saja Nabi melihat bagaimana keadaan umatnya. Kalau diwajibkan, maka Nabi khawatir banyak di antara umatnya yang tidak sanggup melakukannya. Sehingga Nabi menyebutkan walaula, kalau seandainya tidak memberatkan, tapi itu berat bagi kita bersama ikhwatul Islam, maka akhirnya tidak menjadi wajib. Sehingga siwak itu menjadi sunnah yang dianjurkan bagi kita melakukannya, terutama setiap kali berwuduk. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan, walaula an nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan kepada mereka bersiwak setiap kali melaksanakan ibadah salat. Setiap berwuduk bersiwak, setiap kali salat juga bersiwak. Artinya apa ikhwatul Islam? Hukum asal daripada siwak dikala kita ingin melaksanakan ibadah salat itu wajib, tapi berat bagi kita, sehingga akhirnya tidak menjadi wajib. Maka Nabi menyebutkan walaula, dan ini merupakan di antara bentuk sayangnya Rasulullah SAW kepada kita bersama. Banyak perkara-perkara yang wajib hukum asalnya, tapi tidak jadi wajib karena Nabi melihat keadaan umatnya. Salah satunya adalah siwak. Siwak itu hukum asalnya wajib dikala berwuduk, wajib dikala bersalat, hukum asalnya, tapi tidak jadi wajib karena Nabi melihat keadaan umatnya. Namun Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi ada perkara-perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, namun hukumnya tidak wajib. Misalnya kita contohkan, di dalam kita berwuduk ikhwatul Islam, apa wajib-wajib wuduk? Wajib-wajib wuduk itu apa? Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu wajibnya. Selesai. Apabila ada di antara kaum muslimin yang berwuduk, langsung dia membasuh mukanya, membasuh tangannya, menyapu kepalanya, membersihkan kakinya, selesai. Tapi itu adalah kadar wajib, bukan kadar sempurna. Kadar sempurna bagaimana? Berwuduk, dibasuh dulu tangan 3 kali, berkumur-kumur dulu, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan air ke dalam hidung. Itu disebut dengan sunnah-sunnah di dalam wuduk. Dan itu adalah kadar wuduk yang sempurna. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang demikian. Setiap kali Nabi berwuduk, Nabi akan membasuh tangannya. Setiap kali berwuduk, Nabi akan berkumur-kumur. Setiap kali berwuduk, Nabi memasukkan air ke dalam hidungnya. Setiap kali Nabi melakukan yang demikian, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tapi tidak diwajibkan kepada kita. Karena apabila diwajibkan kepada kita ikhwatul Islam, berat bagi kita melakukannya, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak akan sah wuduknya. Sehingga Nabi SAW tidak jadi mewajibkan. Karena memang Nabi SAW apabila ada keringanan, maka tetap akan diberikan keringanan kepada umatnya. Dan itu adalah di antara sifat agama Nabi yang mulia, Al-Hanifiyah As-Samhah. Agama Islam adalah agama yang punya 2 sifat di dalamnya. Yang pertama Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu artinya agama yang lurus. Lurus keyakinannya, benar akidahnya, jujur tauhidnya. Itu disebut dengan Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Kemudian As-Samhah. As-Samhah itu artinya yang banyak toleransinya. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Makanya banyak sekali toleransi di dalam agama baginda Nabi yang mulia SAW. Dan salah satunya adalah sunnatul wudhu, sunnatul siwak. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan siwak. Nabi setiap kali berwudhu, Nabi bersiwak. Setiap kali salat, Nabi bersiwak. Setiap kali masuk dalam rumahnya, Nabi juga bersiwak. Setiap kali Nabi bangun di malam hari, dan Nabi setiap hari bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam, salat tahajud, maka Nabi juga bersiwak. Siwak tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Artinya siwak merupakan sunnah yang paling dicintai, salah satu sunnah yang paling dicintai oleh Nabi yang mulia SAW. Maka kewajiban kita bersama ikhwatul Islam, ini adalah konsep bagi kita bersama. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW, walaupun itu hukumnya tidak wajib. Dan salah satunya adalah sunnah siwak. Mungkin ada di antara kita yang mungkin belum bisa bersiwak, atau belum sanggup bersiwak, atau belum terbiasa bersiwak. Kalau demikian keadaannya, tapi jangan pernah mereka mengatakan kata-kata yang tidak bagus tentang masalah sunnah siwak. Dan kita sering mendengarkan di ikhwatul Islam ada yang mengatakan siwak itu adalah sunnah orang Arab. Orang kita tidak cocok dengan siwak. Kenapa tidak cocok? Karena kita makan jengkol, makan ini, makan petai, makan ini, tidak cocok. Misalnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang tidak boleh keluar dari lisan seorang hamba, seorang umat Nabi yang mulia SAW. Sunnah apapun, apabila itu adalah bagian daripada sunnah Nabi, walaupun hukumnya tidak wajib, jangan pernah mengolok-olokkan sunnah Rasulullah SAW.
Makanya ada sebuah kejadian di ikhwatul Islam, dan nanti bisa kita kiaskan kepada sunnah yang lainnya. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dinukilkan dari Ibnu Khaliqan, dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Masalah siwak. Karena kadang-kadang bergurau, berguyon, jangan pernah bergurau dengan sunnah Nabi SAW. Ingat baik-baik. Bergurau, bercanda, itu ibarat garam dalam makanan. Kalau tidak ada, maka makanannya akan terasa tidak enak. Tapi kalau terlalu banyak, maka akan keasinan. Itulah bercanda di dalam agama. Tertawa, tersenyum, itu biasa. Tapi jangan terlalu banyak, ibarat garam dalam makanan. Nabi SAW juga tersenyum. Nabi SAW dan juga para sahabatnya juga kadang-kadang bermain. Tapi hanya sesedikit saja. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena itu ibarat garam. Kalau banyak, maka akan hilang nilai agamanya. Atau akan lebih condong kepada olok-olok di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ikhwatul Islam, kalau bercanda, jangan pernah bercanda dengan agama Allah. Jangan pernah bercanda dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah apa saja. Dan akan kita contohkan. Contoh yang pertama, contoh masalah siwak ini. Ada orang yang bercanda dulu. Ada orang yang bercanda dengan sunnah siwak. Ini siwak ini apalah? Kemudian dia letakkan siwak ini di duburnya. Ini siwak ini hanya untuk bermain-main saja. Ibaratnya itulah perkataannya. Kemudian di ikhwatul Islam, baru saja dia selesai berguyon, bercanda, berolok-olok dengan sunnah siwak ini. Padahal itu tidak wajib. Tapi dia menganggap remeh, bercanda, bermain-main dengan sunnah Nabi SAW. Karena mereka yang bercanda dengan sunnah Nabi akan diberikan hukuman di dunia sebelum Allah berikan hukuman mereka di akhirat sana. Maka setelahnya dia pun sakit perutnya. Sakit perutnya 3 hari 3 malam lamanya. Kemudian ternyata dia hamil. Laki-laki yang hamil. Makanya selalu kami menyebutkan laki-laki yang hamil itu ada, ini dia ceritanya. Dia hamil, tapi yang ada di dalam perutnya itu adalah binatang, hewan yang tajam kukunya, yang memakan ususnya, yang menghancurkan isi dalam perutnya. Kenapa demikian? Karena tadi dia mengolok-olokkan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 3 hari, keluarlah hewan ini, binatang ini, dilihat oleh orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang ada di zamannya menyaksikannya. Hewan yang mereka dilihatnya, kemudian orang ini juga dilihatnya bagaimana 3 hari 3 malam dia kesakitan. Pada akhirnya hewan ini keluar untuk dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya. Setelah keluar, habis isi perutnya, sehingga dia pun akhirnya meninggal. Dan hewan ini pun mati, dilihat oleh orang-orang yang ada. Tinggal ceritanya dinukilkan oleh para ulama sampai di zaman sekarang ini. Artinya ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang belum sanggup untuk bersiwak, tidak menjadi masalah. Karena tidak diwajibkan. Tapi jangan pernah dijadikan itu sebagai guyonan atau sebagai candaan. Misalnya contoh yang lain ikhwatul Islam, kita selalu memberikan contoh, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, dan selalu kita angkat contohnya. Misalnya sabda Nabi SAW kepada orang yang makan dan minum dengan tangan kiri. Dan tadi kita menyebutkan masih banyak di antara kita yang berat untuk minum dan makan dengan tangan kanan. Itu sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya ada orang yang tadi dia ditegur oleh Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, la astati, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Tidaklah dia menyebabkan mengatakan kalimat ini, kecuali dia karena kesombongannya. Karena sombong yang sebenarnya, orang yang mengetahui agama, orang yang mengetahui yang benar, orang yang mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau melaksanakannya, itulah sombong yang sebenarnya. Jadi jangan kita salah di dalam menganggap kalimat sombong. Sombong itu apa? Orang yang tahu kebenaran, namun mereka tidak mau menerimanya. Itu sombong yang sebenarnya. Ma mana'ahu illal kibir. Tidaklah membuat dia mengatakan yang demikian kecuali karena kesombongannya. Nabi mengatakan makan dengan tangan kanan, dia mengatakan saya tidak sanggup. Tidaklah yang membuat dia mengatakan demikian kecuali karena sombongnya. Apa yang terjadi? Nabi menyebutkan lastata'ta, kamu tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Artinya setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, tangan kanannya lumpuh, tidak bisa lagi diangkat untuk selama-lamanya sampai dia meninggal. Padahal hanya masalah-masalah kecil. Masalah kecil bagi kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak kita saksikan ikhwatul Islam, orang yang kadang-kadang mereka jadikan agama sebagai olok-olokan. Mereka jadikan agama sebagai bahan guyonan. Mereka jadikan agama sebagai main-main. Itu ingat baik-baik ikhwatul Islam. Agama adalah agama yang harus kita muliakan. Ini agama Allah. Itu adalah Rasulullah. Yang kita sembah adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah,
dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah Nabi, dengan Rasul, kita menjadikan itu adalah bahan tempat kita bermain, tempat kita bergoyang. Jangan. Makanya di dalam agama, terutama di dalam masalah belajar agama, itu tidak boleh terlalu banyak guyonannya. Kenapa demikian? Untuk menghargai agama Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita ingat baik-baik, ikhwatul Islam. Contoh yang berikutnya, kita contohkan. Misalnya di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila ada di antara kalian yang bangun dari tidurnya, maka jangan langsung mencuci mukanya. Artinya, dikala dia bangun tidur, yang pertama kali dia bersihkan adalah tangannya. Kemudian Nabi menyebutkan illatnya. Alasannya kenapa? Karena apabila ada di antara kita yang bangun dari tidur malam, tidur siang, dia tidak tahu di mana tangannya berada, apa yang dia sentuh, apa yang dia pegang. Karena dikala kita tidur, kita tidak tahu apa-apa. Tangan kita ini menyentuh apa kita tidak tahu. Yang namanya tidur itu adalah kawannya kematian. Kemudian ada orang yang mengatakan sambil bercanda, aku tahu di mana tanganku berada. Sekedar dia bercanda saja, aku tahu di mana tanganku berada. Apa yang terjadi umat Islam? Perawi yang meriwayatkan hadis ini, dia menyebutkan hadis Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, aku tahu di mana tanganku berada. Maka dia tidur di malam harinya. Keesokan harinya apa yang terjadi? Karena dia bercanda dengan hadis Nabi, tangannya sampai ke sikunya masuk ke dalam buburnya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa terjadi? Allah ingin memberikan pelajaran kepada dirinya. Jangan bercanda dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah Nabi SAW. Padahal kalau ada di antara kita yang tidur, kemudian dia bangun, kemudian dikala dia bangun, dia berwuduk, kemudian langsung membasuh mukanya. Apakah wuduknya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Apa salahnya? Sah, tidak menjadi masalah. Artinya membersihkan tangan ini bukan sesuatu yang diwajibkan. Kalau ada di antara kita yang tidak melakukannya juga tidak menjadi masalah. Walaupun dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Namun karena dia bercanda, dia bergurau, dia mengolok-olokkan sunnah Nabi SAW. Contoh yang keempat. Di antara salah satu sunnah Nabi SAW yang Nabi larang kita melakukannya, jangan kita minum, misalnya ada kendi atau teko lah kalau bahasa kitanya. Terutama biasanya kita sering minum langsung ambil teko. Kita tahu teko ya? Bahasa Indonesianya apa tuh? Cerek, apalagi yang lain. Kalau bahasa Melayunya teko ya. Nah itu diminum, tidak boleh langsung minum dari mulutnya. Dituangkan di gelas, disalin ke tempat yang lainnya. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang ada orang yang minum di sana. Tentunya tergantung kepada tujuannya. Bisa jadi dia tidak menemukan gelas atau cawan ataupun yang semisalnya. Nah ini yang merupakan hadis Nabi SAW. Nah ada orang yang berani, dia mendengarkan hadis Nabi SAW, kemudian dia tidak melakukannya. Dia ambil teko, kendi, cerek tersebut, kemudian dia minum. Apa yang keluar dari mulut teko ini? Ular. Artinya apa ikhwatul Islam? Bercanda jangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita bercanda, dan bercanda itu sebagaimana tadi yang kita jelaskan, yaitu ibarat garam dalam makanan. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dan harus ada. Dia harus ada dalam kehidupan. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebihan dia akan keasinan, kalau tidak ada maka dia akan hambar makanannya. Nah begitu juga dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang lainnya. Banyak contoh sunnah-sunnah yang diolok-olokkan oleh sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam. Maka oleh karenanya jangan pernah kita bermain-main dengan sunnah Nabi. Kalau kita belum sanggup melakukannya, maka harapan kita adalah bagaimana kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepadaku untuk bisa menerapkan sunnah ini. Banyak sunnah Nabi yang belum bisa kita lakukan, banyak sekali ikhwatul Islam. Bisa jadi karena alasan ini, karena alasan itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan pernah kita menganggap dan menjadikan saudara-saudara kita sebagai bahan guyonan. Misalnya di antara sunnah Nabi SAW, ingat baik-baik ikhwatul Islam. Ini sekedar contoh saya. Misalnya ada sebagian saudara kita yang memelihara jenggotnya. Itu sunnah Nabi. Nabi itu berjenggot. Semua para sahabat berjenggot. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan pernah dimain-mainkan. Misalnya disebutkan ini dasar seperti kambing ngembek misalnya. Ini ya ibarat kalimat-kalimat seperti itu. Ingat ikhwatul Islam itu bahaya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah wanita-wanita yang mungkin menutup mukanya. Ini ninja kesiangan misalnya. Jangan pernah dianggap remeh. Kalau kita tidak sanggup, tidak menjadi masalah. Berdoa kepada Allah, berikan kemudahan kepadaku ya Allah. Tapi jangan pernah itu dijadikan permainan. Maukah kita dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, agar setiap mereka yang melakukannya ini contohnya. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, banyak sekali contoh ikhwatul Islam. Kami ada sebuah tulisan oret-oretan sedikit.
Judulnya Bahagia dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bawakan di sana banyak sekali contoh-contoh mereka yang diberikan pelajaran oleh Allah di dunia. Hukumnya tidak wajib, karena sunnah itu banyak hukumnya. Ada sunnah yang tidak wajib, tapi karena bermain-main dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap remeh, diberikan hukum fatal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia untuk memberikan pelajaran kepada orang yang lainnya. Kalau kita belum sanggup, maka kita berdoa kepada Allah. Bagi kita yang sudah melakukannya, maka jangan menganggap remeh orang yang belum melakukannya. Jadi ada kerjasama di sana. Orang yang belum sanggup melaksanakan sunnah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk bisa menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan, dikala terjadi masalah antara dia dengan putri Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha, tidak satu pun sunnah Nabi yang aku ketahui kecuali aku berusaha untuk melakukannya. Karena apabila aku tahu, kemudian aku tidak melakukannya, aku takut termasuk orang-orang yang tergelincir dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibn Uyainah. Dia menyebutkan, kalau kalian bisa hidup dengan sunnah Nabi, maka hiduplah dengan sunnah Nabi. Kalau kalian harus mensisir rambut atau mengarut kepala dengan sunnah Nabi, maka lakukanlah. Artinya, begitulah mereka mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum sanggup bagi kita melakukannya, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk melakukan sunnah tersebut. Bagi kita yang sudah melakukannya, jangan menganggap remeh orang yang belum melakukannya. Jadi ada kerjasama di sana ikhwatal Islam, karena tujuan kita semuanya sama, sama-sama mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk cara mencintai Nabi adalah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam masalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak tahu mana sunnah Nabi, mana yang bukan, kecuali kita belajar tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sunnah Nabi dalam kehidupan ikhwatal Islam. Makanya selalu kami menyebutkan hadis dari Salman Al-Farisi. Dikala dia diolok-olok oleh orang-orang musyrikun yang ada di Syam. Salman ini pernah pergi ke Syam. Kemudian ada orang-orang yang belum beragama Islam. Kemudian dia mengolok Salman Al-Farisi. Bagaimana dengan Muhammad tersebut? Apa yang diajarkan kepada kalian? Kemudian orang ini mengatakan, apakah mereka mengajarkan kepada kalian? Atau apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian? Al-khira'ah. Khira'ah itu artinya adalah tata cara buang air. Nah, kalimat ini, pertanyaan ini untuk mengolok-olok Salman Al-Farisi. Apa jawaban Salman? Iya, Nabi kami ajarkan kepada kami sampai tata cara kami buang air pun diajarkan. Bagaimana tata cara adabnya diajarkan? Kalau buang hajat diajarkan kepada kita, apakah mungkin muamalah tidak diajarkan? Ibadah tidak diajarkan? Akidah tidak diajarkan? Semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang terkecil pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap sunnah Nabi pasti ada hikmah di sana. Tapi kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmahnya. Ingat baik-baik, kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmahnya. Kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu, kita yakin bahwa setiap sunnah Nabi pasti ada hikmahnya. Itu yang perlu kita ketahui. Dan kita juga mengetahui ikhwatul Islam betapa banyak orang yang dikala mereka mempelajari, mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk Islam di dalamnya. Salah satunya adalah sunnah membersihkan kubur dan dubur. Itu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin itu senantiasa membersihkan yang demikian. Ada orang-orang dia kerjanya tukang laundry lah kalau bahasa kitanya, tukang cuci pakaian, dan dia bukan seorang muslim. Kemudian setiap kali dia mencuci pakaian orang muslim berbeda dengan mencuci pakaian orang yang bukan muslim, sehingga dia bertanya apa masalah perbedaannya, di mana letak perbedaannya. Padahal itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan kubur dan dubur. Kita kaum muslimin selalu dianjurkan untuk membersihkannya, sehingga tentunya berbeda. Maka lantaran inilah dia masuk ke dalam agama Islam. Artinya ikhwatul Islam, setiap sunnah Nabi pasti ada hikmah yang luar biasa. Tapi kita tidak dituntut untuk mencari hikmah. Cukuplah hikmahnya adalah karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita tahu hikmahnya, maka itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti setiap kali kita tidak tahu hikmahnya, kemudian kita tidak melakukannya. Tidak demikian keadaannya. Seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kepada kaum muslimin tidak boleh mereka memakan babi misalnya. Contoh, tidak usah banyak bertanya apa alasannya. Hukum asalnya kita meninggalkannya selesai. Kenapa kita meninggalkannya? Kenapa kita tidak mengkonsumsinya? Karena Allah melarangnya, Nabi melarangnya, selesai. Maka itu disebut dengan ta'abbudi. Itu adalah ubudiyah kepada Allah. Karena memang kita sebagai seorang hamba, sebagai umat Nabi, kalimat yang senantiasa harus kita ucapkan adalah waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kalimat yang diucapkan kaum muslimin.
Tidak perlu bagi mereka mengetahui, oh karena babi ini, karena ini, karena itu urusan kedua. Kalau kita tahu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih meyakinkan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya terhadap agamanya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak dituntut. Karena apabila kita selalu mencari hikmah, kalau kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak akan melaksanakan sunnah. Apakah demikian keadaannya? Tidak. Misalnya, kita tidak tahu kenapa babi diharamkan, maka kita tetap memakannya. Kenapa memakannya? Karena saya tidak tahu hikmahnya. Tidak demikian keadaannya. Seorang muslim, sami'na wa ata'na. Kemudian kalau mereka mencari untuk lebih menekankan, menguatkan, itu urusan kedua. Tidak menjadi masalah. Tapi itu bukan urusan pertama. Yang pertama adalah disebutkan oleh para ulama. Makanya para ulama mereka berbeda. Setiap ada perintah, setiap ada larangan, terlepas daripada hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Maka hukum asal di dalam kita melaksanakannya adalah ta'abbudi, yaitu beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Karena sejatinya seorang hamba tidak boleh banyak bertanya. Kita bukankah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita saja punya pembantu rumah tangga. Bersihkan ini, bersihkan itu, lakukan ini, lakukan itu. Kemudian dia bertanya, Pak, kenapa bersihkan ini? Kenapa melakukan itu? Apa yang akan kita lakukan? Kita pukul, kita pecat. Itu baru kita contohkan kepada dalam kehidupan biasa. Karena dia kita perintahkan, bukan kita perintahkan dia banyak bertanya. Lakukan ini, lakukan, selesai. Nah begitu juga dengan status kita. Bukankah kita semua adalah Abdullah? Apa arti Abdun? Abdun itu kalau bahasa kasarnya hamba, budak. Dan kita bangga menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bangga menjadi hamba dunia. Kita juga tidak bangga menjadi hamba tahta. Kita juga tidak bangga menjadi hamba harta. Tapi kita bangga menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita selaku hamba Allah, berarti yang kita lebih kedepankan adalah sami'na wa ata'na. Nah begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lainnya, ikhwatul Islam. Pelajaran yang banyak sekali bagi kita bersama untuk berusaha taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa banyak bertanya. Misalnya Allah wajibkan kepada kita sholat subuh 2 rakaat. Tidak perlu kita mencari kenapa harus 2. Sholat maghrib 3, kenapa harus 3? Tidak perlu, itu tugas kita. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya juz 17 ayat 23. Allah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat indah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Tetapi seorang hamba yang akan ditanya apa yang mereka lakukan. Ini kaidah di dalam agama. Artinya apapun yang Allah perintahkan kepada kita, bukan tugas kita bertanya, kenapa engkau wajibkan ini kepada kami ya Allah? Bukan itu, la yus'al. La yus'al itu kalimatnya adalah kalimat majhul, kalimat pasif, tidak berawalankan di, tidak ditanya. La yus'al, Allah itu tidak ditanya. Dan kalimat la, kita harus tahu kalimat la di dalam bahasa banyak penggunaannya. Ada minimal ada 2 yang kita tahu, ada la nafi, ada la nahi. Kalau la nahi, biasanya di dalam bahasa Arab itu bahasanya, misalnya jangan ditanya, bahasanya adalah la yus'al, dimatikan huruf terakhirnya, la yus'al. Itu tanda la nahi. Tapi kalau la nafi tidak dimatikan, la yus'alu amma. Nah, kalau kita lihat, jangan, ada la nahi artinya jangan, dan la nafi artinya peniadaan. Yang paling kuat di antara 2 lam ini adalah la nafi, bukan la nahi. Karena apabila dilarang jangan lakukan ini, masih ada kemungkinan untuk melakukan. Seperti misalnya kita contohkan, jangan merokok di kota Madinah. Banyak tidak orang yang merokok di kota Madinah? Karena la-nya la larangan, la nahi. Tapi kalau la nafi, itu betul-betul tidak ada sama sekali. Dan itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalimat ini, dalam ayat ini. La yus'alu, tidak ada celah bagi kita untuk bertanya tentang perbuatan Allah. Allah mewajibkan ini, Allah larang ini. Itu tugas Allah, urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita sebagai seorang hamba, kita yang akan ditanya apakah kita sudah melakukannya atau belum melakukannya. Bisa dipahami? Dan itulah la, inilah yang disebutkan di dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. La di sini bukan la nahi, tapi la nafi. Betul-betul tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, itulah konsep antara kita dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah memerintahkan kita ini, Allah memerintahkan kita itu bukan urusan kita. Urusan kita apa?
kita apakah sudah melakukannya atau belum? Itu adalah kewajiban kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf, hadis ini belum bisa kita sambung karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan tentunya sengaja kami melakukan yang demikian karena kita ingin menghadirkan momen-momen yang indah akan wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin? Sekarang hari apa? Hari Sabtu, berarti tinggal 2 hari lagi bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, kita ingin menghadirkan karena wafatnya Nabi adalah musibah yang luar biasa bagi umat manusia. Makanya nanti kita akan lihat keadaan bagaimana sahabat Nabi di kala Nabi wafat, betul-betul keadaan yang sangat mencengkamkan. Makanya salah satunya adalah ucapan Anas bin Malik, tidaklah ada kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh penduduk Madinah kecuali kehadiran Nabi di sini. Karena Anas berasal dari Madinah. Dan Anas juga mengatakan tidak ada kegelapan yang paling gelap kami rasakan kecuali dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula tidak ikhwatul Islam? Nabi ada seorang nabi, seorang rasul. Kita saja kadang-kadang bertemu dengan ulama, bertemu dengan orang-orang saleh, kita merasa bahagia. Bagaimana kiranya kalau bertemu dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kita saja kehilangan orang yang kita cintai. Berat sekali ikhwatul Islam. Kehilangan orang tua, kehilangan ayah berat, kehilangan ibu berat. Dan Rasulullah lebih lagi daripada orang tua kita. Tentunya lebih berat bagi kita untuk merasakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersua dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Masih ada beberapa menit lagi, kalau ada di antara kita yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Apa? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, pertanyaannya adalah apakah ada wadah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana di Mekah kita datang dengan tawaf, pulang dengan wadah. Nah, masalah wadah ini ikhwatul Islam, kalau di Mekah bagi kita yang haji wajib bagi kita wadah. Bagi kita yang umrah tidak wajib bagi kita tawaf wadah. Kalau ada yang tawaf silahkan. Kalau ada yang tidak tawaf juga tidak menjadi masalah. Itu perbedaan para ulama. Dan kita tidak boleh memaksakan. Kalau kita mengatakan harus ada wadah, silakan, tidak menjadi masalah. Kalau ada di antara kita mengatakan tidak ada wadah, juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Kalau di Mekah Al-Mukarramah. Kalau ada di antara kita yang ingin wadah, silakan. Kalau ada di antara kita yang tidak ingin wadah, juga tidak menjadi masalah. Karena kedua-duanya sama. Dan mereka cara berbeda. Mereka berbeda karena mengambil hadis dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wajib wadah, karena mereka menukilkan semua hadis yang berkaitan dengan haji dimasukkan ke dalam umrah. Karena umrah juga disebut dengan haji. Maka mereka menyebutkan sama hukumnya. Bagi mereka mengatakan tidak, ini haji dan umrah berbeda. Iya, sama-sama disebut dengan haji, tapi banyak perbedaannya. Maka disitulah kenapa para ulama berbeda. Sehingga kalau ada di antara kita yang berwadah sebelum pulang dari melaksanakan umrah, silakan. Kalau ada yang tidak, juga tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita yang berwadah, ikhwatul Islam, ingat, jadikan wadah itu ada pekerjaan terakhir. Jangan setelah wadah kita santai, kemudian kita masih tidur, kita masih misalnya, intinya wadah. Kenapa disebut dengan wadah? Akhir daripada pekerjaan. Setelah wadah itu tidak ada lagi pekerjaan kita. Ingat, kalau kita mengatakan dihancurkan bagi kita wadah, kalau kita melaksanakan umrah, konsekuensinya harus kita ingat. Jadikan itu sebagai pekerjaan terakhir. Karena apabila kita mewajibkan kepada diri kita pribadi, kemudian salah kita tidak mengerjakannya, bisa jadi kita kena denda. Bisa dipahami? Jadi mana yang mudah? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Ingat baik-baik. Kalau kita mengatakan iya, tidak menjadi masalah. Kita tidak boleh memaksakan. Tapi konsekuensinya harus ada. Apa konsekuensinya? Jadikan itu amalan terakhir. Setelah wadah selesai, jangan tidur di hotel. Kecuali sesuatu yang misalnya jajan. Pokoknya setelah wadah kita pulang. Misalnya pulang ke Jeddah, atau pulang lagi ke Madinah, atau pulang ke kemana. Artinya tinggalkan Mekah setelah itu. Dan konsekuensinya juga tidak boleh bagi kita keluar dari Mekah. Atau apabila keluar dari sana, maka itu bahaya. Misalnya sekarang apabila ada orang yang ke Mekah, biasanya orang ke Mekah sekarang sudah ada tur yang keduanya, yaitu biasanya mereka pergi ke Taif misalnya. Ingat, kalau kita mewajibkan wadah, tidak boleh kita melakukan yang demikian. Jadi mana yang kita pilih? Wadah atau tidak?
Terserah, kita tidak mewajibkan yang ini, tidak mewajibkan itu, tapi lakukanlah, dan setiap pendapat ada konsekuensinya. Bisa dipahami? Namun kami pribadi lebih condong kepada tidak ada, karena wada itu adalah berkaitan dengan haji saja. Kemudian begitu juga dengan kota Madinah. Kota Madinah ini ikhwatul Islam. Kalau kita masuk ke kota Madinah, dianjurkan bagi kita mengucapkan Allahumma habbibi ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Jadi datangnya ke kota Madinah adalah dengan ucapan, ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana engkau tanamkan kecintaan kami terhadap kota Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah lebih lagi daripada kecintaan kami terhadap kota Mekah. Itu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya di awal kita tiba di kota Madinah. Kemana kita tiba di kota Madinah, apa yang kita ucapkan? Bagi kita yang datang ke kota Madinah atau yang baru datang ke kota Madinah, apa yang kita ucapkan? Datang begitu saja, selesai masuk Madinah, selesai begitu saja kan? Makanya ingat ini kalimatnya. Nanti kalau Allah berikan kesempatan kedua kita datang ke kota Madinah, ucapkanlah doa ini. Kalau tidak bisa kita mengucapkan dengan bahasa Indonesia, ucapkan dengan bahasa Arab. Terbalik ya Pak ya? Intinya dihafal saja, karena itu merupakan kewajiban. Nah, begitu juga dikala kita ingin meninggalkan Madinah. Sebagaimana kita masuk ke Madinah dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang disebutkan oleh Nabi, kita juga keluar dari kota Madinah dengan kata-kata yang indah. Ya Allah, jangan jadikan kami meninggalkan Madinah karena Madinah tidak suka kepada kami. Jadi sebenarnya istilah wada itu ikhwatul Islam. Kita menyebutkan wada, kita tidak menyebutkan wada, itu tidak menjadi masalah. Tapi tentunya dengan kata-kata. Kalau di Mekah dengan amalan, dengan perbuatan, dengan tawafnya. Kalau di Madinah dengan ucapannya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Siapa yang hafal doa kalimat yang harus dibaca masuk ke kota Madinah? Ternyata masih banyak tugas kita ya. Datang ke kota Madinah tidak semudah yang kita bayangkan. Tadi ikhwatul Islam, insyaallah nanti kita ulang lagi, kita bahas lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan, lancarkan urusan, Allah kembalikan kita bersama keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah selalu memberikan hadiah kepada kita untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.